Hello everyone, perkenalkan nama saya Sela Yuniar, mahasiswi dari Universitas Al-Ghifari Bandung, Prodi Farmasi, Fakultas MIPA, kelas A20A semester 1. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi kebutuhan tugas mata kuliah bahasa Inggris saya dari dosen saya yang bernama Ibu Faurus Abkoria, Eshum MA, yang mana saya akan mempresentasikan mengenai simple present tense. Simple present tense. Apa sih itu tenses? Tenses adalah perubahan bentuk kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan waktu terjadinya suatu peristiwa atau keadaan. Lalu simple present itu apa? Simple present tense adalah bentuk tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi secara berulang-ulang atau sudah menjadi suatu kebiasaan. Di sini ada ciri-ciri kalimat simple present tense, yaitu menggunakan kata kerja atau verb sebagai bentuk dasar, seperti run, drive, sit, or play. Dan di sini ada beberapa contoh keterangan waktu dalam simple present tense. Ada always, usually, often, sometimes, every day, every week, 3 times a day, once a month, never. Dan di sini kalimat simple present tense itu terbagi menjadi 2 kalimat, yaitu verbal simple present yang bentuk dasarnya kata kerja atau verb 1, dan nominal simple present tense, yaitu dengan kalimat yang ditambahkan to be, are, am, is setelah subjek. Dan di sini ada rumus simple present tense. Yang pertama adalah kalimat dengan pola verbal. Untuk rumusnya pada kalimat positif yaitu subjek ditambah verb 1, biasanya bisa ditambah s or es, lalu ditambah komplement. Dengan catatan untuk penambahan verb 1 plus s itu untuk yang subjeknya adalah he, she, it. Dan penambahan verb 1 plus es itu untuk kata kerja atau verb yang berakhiran kata ss, ch, sh, x, dan o. Di sini ada beberapa contoh kalimatnya ya. Yang pertama, I buy a pen. I di sini sebagai subjek, buy sebagai verb 1, dan a pen itu sebagai komplementnya yang bersifat opsional. Karena berhubung subjeknya adalah I, bukan he, bukan she, bukan it, jadi verb satunya itu tidak ditambahkan huruf s ataupun es seperti itu. Dan untuk contoh kedua, he buys a pen. Ini karena subjeknya adalah he dan buys adalah verb 1, seperti catatan tadi ya teman-teman. Jadi subjeknya yang he, she, it itu verb satunya ditambahkan huruf s. Ini jadinya he buys a pen. Dan untuk contoh selanjutnya adalah she goes to school. She di sini sebagai subjek, goes-nya itu ini verb 1 ya. To school itu komplementnya. Kenapa kalau go itu gas itu ditambahkan is? Karena tadi di dalam catatannya jika ada kalimat verb yang akhir katanya huruf o itu ditambahkan is. Dari gas awalnya kan go menjadi gas gitu. Untuk contoh selanjutnya ini adalah kalimat negatif ya teman-teman. Di sini contohnya I do not take a shower 3 times a day. I do not. Di sini karena subjeknya adalah I, berarti kata selanjutnya adalah do not. Sedangkan di contoh yang selanjutnya, she does not drink a glass of coffee. Di sini karena subjeknya adalah she, berarti yang dipakai kata setelahnya adalah does not. Seperti itu. Dan untuk kalimat tanya
do or does-nya itu biasanya disimpan di awal kata untuk menanyakan sesuatu. Di sini ada contoh kalimatnya, yaitu do I take a shower 3 times a day? Karena subjeknya I, jadi yang digunakan adalah do. Dan untuk contoh yang selanjutnya, does she drink a glass of coffee? Karena subjeknya termasuk he, she, it, jadi yang dipakai adalah does. Seperti itu, teman-teman. Dan yang kedua adalah kalimat dengan pola nominal. Rumusnya adalah subject plus to be. To be-nya adalah are, am, is, dan ditambah noun or adjective. Contoh katanya, he is an architect. Dia adalah arsitek. He di sini adalah subjek. Di sini ada to be yang dipakai adalah is, dan architect itu termasuk ke dalam noun. Noun itu apa? Noun adalah kata benda, sedangkan adjective itu adalah kata sifat. Seperti itu. Untuk contoh yang kedua, Hamida is a smart student. Hamida di sini sebagai subjek, is di sini sebagai to be dari Hamida, dan smart student di sini sebagai adjective. Seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah fungsi dari simple present tense. Yang pertama adalah expressing emotion or feelings. Jadi untuk mengekspresikan ekspresi atau perasaan. Contohnya adalah I hate you or I love you. Seperti itu. Terus untuk fungsi yang kedua adalah giving instruction or command. Contohnya adalah put the glass on the table. Jadi ini tuh untuk memberikan instruksi atau perintah. Dan untuk fungsi yang selanjutnya adalah the schedule event. Jadi untuk menjelaskan mengenai jadwal acara tertentu. Contohnya, he celebrates a birthday party. Cukup sekian dari presentasi yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam presentasi ini masih banyak ketidaksempurnaan. Mungkin ada kesalahan kata, kesalahan makna dan sebagainya. Saya ucapkan mohon maaf, dan juga terima kasih karena sudah menyaksikan video saya ini. Semoga bisa menjadi bermanfaat untuk semua. Sampai jumpa.